Nah, setelah cerita itu dikatakan, ya, Nabi Ismail pernah duduk bersama ayahnya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, abah bahasa kitanya, kalau seandainya waktu itu engkau menyembelih diriku, ini memang Allah diperintahkan, terjadi itu engkau menyembelih diriku. Kata Nabi Ismail, siapa yang kira-kira paling dermawan? Dirimu kah atau diriku? Dirimu kah atau diriku? Kata Nabi Ibrahim, akulah. Akulah lebih dermawan. Kata Nabi Ismail, tidak, wahai abah. Aku yang lebih dermawan daripada dirimu. Kata Nabi Ibrahim, kenapa? Karena aku punya nyawa hanya satu. Kalau aku mati pada saat itu, selesai sudah aku. Sedangkan engkau punya anak dua. Walaupun aku mati, tapi engkau masih punya anak satu. Siapa namanya? Ishak. Nabi Ishak. Dari siapa itu? Dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Jadi kalau engkau membunuh diriku, aku mati cuman punya hanya nyawa satu. Kalau aku mati, tapi engkau masih punya anak dua lagi, masih punya anak lagi, yaitu Nabi Ishak. Mendengar ucapan itu antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada mereka, hai Ibrahim, hai Ismail, bahasa kitanya, kalian memang dermawan. Tapi ketahuilah, yang paling dermawan itu kata Allah adalah aku. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bertanya-tanya, engkau memang pemurah ya Allah. Tapi kenapa engkau memang mengatakan engkau paling pemurah dari kami? Dan memang engkau pemurah, apa maksudnya gimana ya Allah? Bahasa kitanya nih ya. Hei Nabi Ibrahim, bukankah engkau punya anak Ismail tidak jadi disembelih? Berarti engkau tetap punya anak dua. Punya anak dua, Ishak dan Ismail. Yang sekarang keturunannya banyak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 dan sekarang menjadi cikal bakal bangsa Bani Israel. Bani Israel itu, Bani adalah anak, Israel itu nama lain daripada Yakub. Makanya anak keturunan Yakub. Nah itu tuh, anak cucumu wahai Ibrahim. Sedangkan Ismail tetap hidup sampai mempunyai keturunan. Dan keturunannya itu sampai ke Nabi Muhammad. Dan sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ada keturunannya Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal Habaib atau Sayyid, ya Habib, itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad. Engkau wahai Nabi Ibrahim tetap punya anak dua. Dan engkau wahai Nabi Ismail nyawamu tetap ada, alias engkau tetap hidup. Bahkan kugantikan dengan 1 ekor domba. Kata Allah Ta'ala, sekarang siapa yang paling dermawan? Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, ya Allah, tidak ada yang lebih dermawan kecuali engkau yang maha al-jud wal karam. Engkau maha pemurah, engkau lagi maha dermawan. Nah, kata Allah, itu maksudku. Saya kitanya gitu ya. La ilaha illallah. Nah, jadi pelajaran kedua yang kita ambil dari kisah ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dalam pengorbanan itu adalah kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu nggak pernah akan jadi miskin. Yang kita berkorban ini zaman sekarang nih. Tahun lalu berapa harga kurban tuh? Tahun sekarang mahal. Gara-gara bensin mahal, semuanya mahal. Orang semuanya teriak. Mahal semuanya. Mana mahal, sapinya kurus-kurus lagi. Kata orang-orang nih, sebenarnya itu Pak, katanya harga itu mau mahal, mau apa, bensin mau naik, mau murah, itu nggak masa bodoh. Yang penting gaji naik. Ini harga naik, gaji nggak naik-naik katanya. Pusing sudah. Pusing. Kita belanja 1 juta bawa ke pasar tuh udah terasa habis. Saya ngecat pesantren tuh nah. Cuman 5 biji, 5 cat saya beli. 5 cat yang 1 pel tuh ya, ada yang eksterior, ada interior. Eksterior 1, interior 3, eksterior 1, interior 3. Kemudian satunya no drop.
Berapa habisnya? Hampir 10 juta. Ya Allah, kaget saya. Cat aja 5 pel hampir 10 juta. Kata tukang bangunan, mahal semua Pak, katanya. Mahal semua. Ini orang yang jual-jual es nih, yang pakai plastik. Ngeluh semuanya. Kenapa ngeluh? Plastik mahal Pak, katanya. Plastik mahal. Nah, bayangkan itu. Tapi bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang dermawan, oke, mau bagaimana? Kita korbannya. Berusaha juga untuk berkorban. Nah, jadi pelajaran daripada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, yang paling besar kita bisa ambil 2. Yang pertama, belajar untuk bersabar, dan yang kedua adalah belajar untuk menjadi orang dermawan. Karena orang dermawan itu nggak pernah akan miskin. Anfiq ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di kantongmu, maka Allah akan datangkan kepadamu harta yang tidak engkau sangka-sangka. Nah, ala kulli hal, 2 hal itulah yang kita bisa ambil dari pelajaran peristiwa Nabi Ibrahim di dalam penyembelihan anaknya Nabi Ismail. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok puasa ya, mudah-mudahan, dan boleh digabung ya. Boleh digabung dengan qadha. Ibu-ibu yang punya qadha Ramadan atau bapak-bapak yang punya qadha Ramadan, boleh digabung niatnya. Tapi niat qadha duluan. Malam ini kita niat, umpama aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala, dan niat puasa 9 Dzulhijjah hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Kerja 1, pahala 2. Nah, ya. Baik, insyaallah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.